Ngopi Maju bersama 103.9 Elisa FM The Victoria Station. Selamat pagi sahabat Elisa. Masih ditemenin sama Kinan ya pagi hari ini. Tentunya di program yang ditunggu-tunggu setiap minggunya ya. Di hari Selasa jam 9 sampai 10 pagi ada program Ngopi di Warkat, ngobrol pintar di warung berkat. Dan spesial edisi hari ini Selasa 29 Juni 2021. Tentunya Kinan tidak akan sendiri karena selalu ada narasumber yang hadir di sini untuk berbincang bersama mengenai usaha, mengenai jasa maupun produk yang dipasarkan atau yang dimiliki oleh narasumber kita kali ini. Buat yang udah penasaran siapa sih sosok narasumber kita pagi hari ini, tapi sebelum kita kenalan ya, Kinan mau ingetin juga sahabat Elisa bisa ikutan live Facebooknya Elisa FM di Radio Elisa 103.9 FM Salatiga. Saat ini sedang live bareng sama Kinan di Ngopi di Warkat. Dan langsung aja deh kita mau kenalan sama narasumber kita pagi hari ini. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Wow, boleh dong Mas diperkenalkan dirinya untuk sahabat Elisa. Selamat pagi semuanya. Nama saya Adi dari cuci sepatu premium Salatiga Autoclean. Autoclean ya. Oke, ini adalah Mas Adi Wardoyo ya. Dan ini adalah founder dari Autoclean Salatiga dan bergerak dalam bidang jasa cuci sepatu. Benar begitu ya Mas Adi ya? Ya. Dan tentunya setiap kali ngopi di Warkat, sebelum kita berbincang lebih lanjut bareng sama Mas Adi, Kinan juga mau menyampaikan informasi yang menyenangkan dan membahagiakan ya sahabat Elisa. Akan ada 5 voucher cuci satu sepatu untuk 5 penanya terbaik yang bertanya pada saat sesi talkshow Ngopi di Warkat hari ini. Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp di 081576026662 atau bisa juga langsung ketik pertanyaannya di kolom komentar live Facebooknya Elisa FM di Radio Elisa 103.9 FM Salatiga. Oke deh Mas Adi, sambil menunggu pertanyaan ya, kita akan berbincang dulu nih mengenai Autoclean. Kenapa bisa memunculkan ide untuk membuat usaha cuci sepatu, jasa cuci sepatu di Salatiga ini? Boleh dong diceritakan dulu Mas Adi asal usulnya, silakan. Ya. Usaha ini sudah berjalan pas bulan ini itu 1 tahun. 1 tahun ya. 1 tahun. Jadi sebelumnya saya bekerja profesional. Terakhir saya jadi marketing supervisor di Semarang. Oke. Di sebuah produk otomotif di sales lah. Di Semarang. Awal saya berpikir untuk memutuskan untuk beralih profesi jadi wirausaha ini karena sepanjang perjalanan dari Salatiga Semarang itu Mbak, jadi tiap hari gitu PP ya? PP kan naik motor tuh. Iya. Jadi nggak ngekos, jadi naik motor Salatiga Semarang lumayan lah sejam gitu. Sepanjang perjalanan mikir kayaknya udah saatnya nih untuk beralih profesi gitu, kayaknya nyoba-nyoba dulu sih. Awalnya pengen sambilan sih Mbak, jadi masih kerja tapi juga wirausaha gitu. Terus kenapa saya bidangnya di cuci sepatu, karena saya tuh suka basket, saya suka banget sama basket. Nah di basket tuh kan kalau kita di Google gitu sepatunya kan bagus-bagus Mbak. Oke, iya betul. Sepatu basket, ini yang terbaru kayak gini. Nah lama-lama ada direkomendasikan di YouTube-nya sendiri tuh cara merawat sepatu basket. Terus ada lagi bisnis cuci sepatu. Nah gitu kan nyambung terus gitu. Jadi ternyata menarik juga sih. Dan jadi satu peluang sih menurut saya, karena di Salatiga ini terutama ada ratusan ribu orang, masing-masing orang minimal punya satu sepatu. Iya. Kalau kita bisa memberi edukasi bahwa cuci sepatu yang benar tuh jangan dicuci kayak baju. Jadi perlu perawatan khusus supaya supaya sepatunya awet, tetap bersih dan tidak bau. Itu dengan cara yang kita tawarkan gitu. Dan dengan seperti itu maka ini jadi suatu peluang bisnis yang tentunya ada profitnya. Oke, jadi bermula dari hobi basket gitu ya Mas Adi. Kemudian
kebutuhan di situ untuk cuci sepatu ya. Kemudian itu membuka peluang usaha. Iya. Apalagi di Salatiga ini masih jarang banget ya, Mas Adi, ya, bisa dikatakan jarang ya untuk jasa cuci sepatu ini. Kemudian memutuskan untuk membuka usaha auto clean ya. Terus kenapa dinamai auto clean, Nah, Mas? itu dia. Eh, awal bikin kan pasti ini ya, pengen kasih nama apa ya gitu. Iya, heeh. Akhirnya karena saya dari otomotif tadi, Mhm. auto itu kan artinya otomatis, Mbak. Iya. Jadi kalau sepatu yang dimasukkan ke kita, Mhm. dipercayakan dicucikan tempat kita tuh otomatis bersih gitu. Otomatis bersih. Bahasanya saya ambil dari pekerjaan saya yang lama, Mhm. dan dipadukan dengan jasa kita bersih gitu. Jadi auto clean, otomatis bersih gitu. Oke, jadi Filosofinya seperti itu sih. filosofinya enggak muluk-muluk ya, Iya, tapi memang simpel. sesuai. Sesuai kalau sepatunya dibawa ke auto clean langsung otomatis bersih, nggak perlu repot-repot Betul ya. Seperti judulnya, topiknya judulnya kayak buku ya. Topik kita di Ngopi di Warkop pagi hari ini, sepatu bersih bersama auto clean. Iya, betul Jadi nggak usah ragu lagi deh, ini baru awal ya sahabat Elisa. Kita sudah disuguhkan dengan filosofi yang auto clean, auto bersih, otomatis langsung bersih kalau membawa sepatu ke auto Iya. clean ini. Oke, jadi ini bergerak dalam bidang jasa cuci sepatu dan Yes. sudah 1 tahun ya. Pas 1 tahun. Pas 1 tahun. Mau ngerayain Enif nih. Boleh. Nanyanya juga Oke. di Elisa. Oke. Siap. Dan biasanya kalau misalnya mau cuci sepatu di auto clean ini, sepatu apa aja sih Mas yang bisa dicuci di sana? Apakah ada produk lainnya juga yang bisa dicuci di auto clean ini? Ya, semua merek, semua jenis, semua bahan kita terima. Mhm. Tentunya dengan perawatan yang berbeda-beda ya. Oke. Jadi karena sepatu itu terdiri dari beberapa bagian, ada yang bagiannya bawah itu karet, ada yang kain, ada yang bludru, Mhm. kalau istilah orang awamnya, atau sweat gitu. Mhm. Nah itu perlakuannya kan harus berbeda-beda. Iya. Nah begitu juga aparel-aparel yang berbahan yang seperti itu juga, misalkan tas, Mhm. misalkan apa tuh, kita pernah dapat tempat duduk bayi di mobil tuh apa, Mbak? Oh, iya Baby iya seat. iya. Iya, baby Iya, seat ya, itulah. sejenis baby seat seperti itu. Ya kayak gitu. Terus jaket kulit kan, karena perawatannya sama, otomatis kita bisa untuk menerima Oke. jenis-jenis barang seperti itu. Bahkan jaket kulit juga bisa Bisa. gitu ya Mas ya. Jadi Bisa. bukan melulu auto clean ini sepatu gitu ya. Iya. Tapi jaket kulit bisa juga. Pokoknya bahan-bahan yang bisa dicuci di sana ya. Mungkin nanti ditanyain dulu atau dikonsultasikan dulu gitu ya sama Yes, Mas Adi ya. betul. Oke, sebenarnya belajar dari mana sih Mas untuk cuci sepatu dan cuci barang-barang sejenis lainnya itu? Apakah pernah ikut pelatihan, kursus tertentu, atau hanya otodidak pelatihan sendiri gitu? Boleh diceritakan juga untuk sahabat Elisa. Saya belajar dari senior saya dulu waktu Mhm. kuliah ya. Oke. Seniornya Mbak juga berarti. Dulu dia sudah terlebih dulu terjun ke dunia ini, Mhm. sekarang udah pindah ke Jakarta. Saya belajar dari dia, terus dapat basicnya saya kembangkan sendiri. Mhm. Seiring perkembangan zaman dan perkembangan dunia sepatu kan juga sekarang bahannya macam-macam. Macam-macam, betul. Kita harus juga menyesuaikan treatment apa aja yang harus kita perbarui, Mhm. yang harus, terutama kita lebih fokus ke kepuasan pelanggan sini. Jadi pelanggan Kepuasan pengennya pelanggan. seperti apa sih gitu. Nah itu Oke. yang akan kita gali, itu yang akan kita fokuskan, Mhm. supaya apa, supaya yang pelanggan inginkan tuh kita bisa penuhi seperti itu. Oke. Jadi bukan apa yang mau kita berikan ke pelanggan yang semau-maunya kita, tapi apa sih yang pelanggan itu mau. Oke. Jadi lebih ke kepuasan pelanggan ya. Belajar dari senior yang sudah lebih dahulu terjun dalam dunia jasa cuci sepatu ini. Nah, mungkin kalau sampai sekarang nih Mas, kalau boleh tahu customer terbanyaknya ada dari kalangan apa saja sih Mas gitu? Nah, kita sih karena tempatnya di Kemiri, otomatis mahasiswa yang datang ke toko. Mhm. Tapi kita juga memiliki metode pemasaran yang door to door. Door to door. Ya, kita ke perumahan-perumahan, kita ke rumah-rumah, kita ke keramaian, bagi-bagi brosur. Nah, kebanyakan kalau di
perumahan gitu, kalau satu bapaknya mau nyuci, otomatis ibunya ikut. Oke. Kalau ibunya ikut, anaknya juga ikut. Oke. Nah, satu rumah udah dapat 3. Oh iya benar juga Nanti ya. kalau mereka puas, mereka bilang tetangga-tetangganya. Iya. Nah, kalau tetangganya satu perumahan itu udah kita kuasai. Wow. Nah, ini kayak gitu sih. Oke, berarti sejauh ini sudah ada berapa customer nih yang dilayani? Apakah ribuan, ratusan Kisarannya ya, Mbak. kisarannya? Kisarannya sebulan itu 1 bulan? eh, yang data kita terima tuh 1 bulan sekitar 300 pasang. 300 pasang sepatu setiap bulan. Wah, itu bisa bertambah juga ya, Mas ya? Iya, nah Wow. hitungannya segitu, tapi Wow. rata-rata per bulan segitu. Oke, memangnya kalau untuk cuci sepatu di Auto Clean ini apakah ada harga khusus yang dipatok berdasarkan paket atau per item gitu sih? Perhitungannya seperti apa sih Mas untuk pembayarannya gitu? Kita per item. Per item. Jadi per pasang sepatu itu kalau yang reguler kita harganya 30.000. Mhm, Kalau yang ekspres 1 hari jadi itu 50.000. mhm, Kita juga ada yang 3 jam, mhm. 3 jam jadi itu 75.000. Wow, 3 jam. Sebentar, saya bayangin dulu nih. 3 jam bagaimana bisa kering gitu? Ah, Boleh dong, ini gimana kok? Iya. Mungkin sahabat Elisa juga, masa sih 3 jam bisa kering ya? Sebelum kita penasaran terus membuktikan sendiri, mungkin dikasih bocoran dulu. Kenapa bisa 3 jam langsung kering gitu Iya. Mas? kita punya alat pengering, Mhm. jadi selama ini gini, cuci sepatu itu kita memakai air yang seminimalis mungkin, Mhm. supaya tidak kita, jadi gini, orang-orang itu biasanya punya pemikiran bahwa nyuci sepatu itu ya dicelup kayak Iya. nyuci baju gitu. Iya, saya juga kalau nyuci gitu Mas. Itu seperti itu. Nah, kita enggak, kita pakai air seminimalis mungkin tapi dengan hasil yang semaksimal mungkin. Mhm. Jadi airnya cukup dikit aja, Mhm. nanti kita kasih sabunnya dari kita, terus nanti kita pakai alat pengering, dan pengeringnya itu bukan pengering yang bentuknya kayak oven gitu, enggak. Mhm. Kalau pengering kayak oven itu kan ngeringinnya bagian luarnya, yang fokusnya. Kita Iya. ngeringinnya dari dalam. Oke. Kenapa yang dari dalam? Karena kalau dalam sepatu itu yang paling rawan menimbulkan bau. Mhm. Jadi kalau dalamnya kering dari dalam, luarnya otomatis juga kena udara juga jadi kering, tidak menimbulkan bau yang tidak sedap. Oke, Seperti itu. berarti langsung menyasar ke dalam sepatunya ya Mas, Betul. biar cepat kering ya. Kalau Yes. luar mah gampang ya keringnya ya. Angin-anginin aja juga. Cukup ya rasanya ya. Iya. Oh, jadi per item nih Sobat Elisa, reguler itu 30.000. Kalau reguler biasanya berapa hari Mas? 3 hari, Pak. 3 hari. Express itu 1 hari 50.000, dan untuk yang 3 jam itu tadi penasaran juga 3 jam. Wah, 75.000 langsung aja, dan tentunya langsung auto clean pokoknya. Yes. Namanya juga auto clean ya sahabat Elisa. Boleh nih. Oke, sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Elisa, mungkin ya bareng sama Mas Adi kita masih akan lanjut ngobrol lagi. Masih banyak hal yang ingin ditanyakan juga. Mungkin sahabat Elisa juga masih berpikir mau tanya apa, silakan masih ditunggu, bisa kirim ke WhatsApp di 0815760262 nya, atau langsung tulis di kolom komentar Facebook di Radio Elisa 103.9 FM Salatiga. Oke Mas Adi, kita masih akan lanjut nih ya. Kita balik lagi ke awal. Untuk setelah saya dengar ya, ternyata bisnis atau usaha jasa cuci sepatu ini nggak bisa sembarangan ya, harus ada skill tertentu ya Mas ya, karena tentunya akan menimbulkan risiko. Nah, sejauh ini risiko yang dihadapi dari bisnis atau jasa ini tuh seperti apa sih Mas? Komplain sih, Mbak. Komplain. Nah, dari customer sih, Mbak. Jadi kadang pernah kita sih telat gitu, tapi awal-awal dulu sih ya, telat jatah 3 hari jadi 4 atau 5 hari gitu sih pernah. Tapi juga itu jadi pembelajaran kita. Nah, karena itu tadi belum ada pengeringnya itu tadi. Nah, setelah bulan Januari kemarin kita perbaiki sistemnya, kita perbaiki penjadwalannya, penamaannya, manajemennya kita tata lagi. Otomatis sekarang udah nggak ada sih komplain telat-telat gitu. Oke. Berarti sekarang setelah ada mesin pengeringnya,
cuaca seolah-olah tidak begitu berpengaruh gitu Tidak ya Mas? berpengaruh sama sekali. Tidak Kita tidak berpengaruh. pernah menjemur juga di matahari sih, Mbak. Oke. Kalau jemur di matahari sih resikonya satu, hilang. Hilang ya. Apalagi lokasinya sangat strategis ya. Iya. Oke, berarti cuaca mungkin tidak berpengaruh. Mungkin hanya perlu banyak dana aja ya Mas ya awalnya untuk beli mesinnya. Ya, Oh, kalau boleh tahu modalnya awal berapa sih Mas? saya modal dari gaji terakhir saya, Mbak. Oke. UMR Semarang ya sekitar 3 jutaan. 3 jutaan ya. Heeh. Oke, dan itu sudah bisa memulai usaha Ya. atau jasa auto clean ini, dan sampai sekarang sudah ada berapa pekerja Mas berarti? Total sekarang kalau yang di toko itu ada 3. Tiga. Shift pagi 1, shift sore 1, admin 1. Mhm. Sisanya marketing ada sekitar 8 atau 9, jadi 11 orang. Banyak juga ya Mas ya. Iya. Itu nggak berminat untuk belum berniat untuk membuka cabang gitu Mas? Ini sudah ada yang melirik, Mbak. Nah, itu tadi Mas, cabang ya. Ya, cuman saya sih resikonya kalau takutnya di kualitas sih, Mbak. Oke. Jadi pengawasan itu kan yang penting, Mbak. Iya, Karena betul. kita bawa brand kan, nama kan, Mhm. takutnya kalau kualitasnya tidak sesuai dengan standar kita, itu nanti yang jadi resiko sih. Oke, jadi tetap mengutamakan kualitas gitu Betul. ya Mas ya. Mungkin bukan berarti tidak berniat ya untuk membuka cabang, karena masih mempertimbangkan dari sisi pelayanan dan kualitas agar tidak mengecewakan customer ya tentunya, supaya tetap mengutamakan kepuasan pelanggan itu tadi. Bayangkan nih udah banyak pelanggannya ya Mas ya tadi. Dalam 1 bulan bisa 300 customer yang dilayani nih sahabat Elisa, luar biasa banget Auto Clean Salatiga. Kalau boleh tahu lokasinya di mana sih Mas? Jalan Kemiri 1 nomor 2A. Jalan Kemiri Sebelahnya 1. Sian yang kemarin minggu lalu mau kesini juga. Oke, berarti kalau misalnya katakanlah Kinan mau ke sana nih Mas, Iya. mau laundry sekaligus mau cuci sepatu langsung ya. Sangat bisa. Two in one ya. Langsung aja nih sahabat Elisa datang ke Kemiri 1 ya. Iya. Langsung di situ ada tulisan yang gede nggak Mas? Auto Ada. Clean ada ya. Langsung aja ke situ cuci sepatu. Apalagi sekarang kan musim hujan gini ya. Iya. Sepatu biasanya kehujanan tuh malas dipakai. Langsung aja cuci di Auto Clean. Gitu sahabat Elisa. Dan pagi hari ini mungkin sembari menghela napas ya Mas Adi, kita mau sapa dulu untuk sahabat Elisa yang sudah bergabung di kolom komentar Facebook ya. Ada Mbak Adelia Nujaba, Mbak Ananda Septi, Cik Noni, ada juga Mas Martin yang sudah bergabung ya pagi hari ini. Nyimak aja nih mereka. Yakin nggak pengen voucher sepatu gratis, voucher cuci sepatu gratis? Tanya dong. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Ada juga yang sudah bertanya nih Mas Adi, tapi kita akan jawab setelah ini ya. Siap. Pokoknya sahabat Elisa jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 103.9 Elisa FM, The Victoria Station. Selangkah lebih maju untuk kejar impian, berkawan teknologi, kreativitas, inovasi. Bersama radio visual Elisa FM, Elisa New Brand, Elisa New Brand. Inilah radio visual Elisa FM, Elisa New Brand, Elisa New Brand. Inilah radio visual Elisa FM. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum. Saya Dr. Dirga Sakti Rambe, dokter spesialis penyakit dalam dan vaksinolog. Saya akan mencoba menjawab berbagai pertanyaan tentang vaksin COVID-19. Vaksin membuat kita kebal terhadap suatu penyakit. Orang yang divaksinasi memiliki kekebalan tanpa harus sakit dahulu. Sedangkan orang yang tidak divaksinasi harus sakit dahulu baru kebal. Saat vaksin disuntikkan kepada tubuh kita, maka tubuh akan mengenali terdapat komponen atau virus, lalu kemudian tubuh akan berespon dengan membentuk antibodi sebagai pasukan kekebalan. Sehingga di masa mendatang, saat seseorang terpapar oleh virus,
maka ia sudah memiliki kekebalan. Vaksin apa saja yang telah mendapatkan izin dari BPOM maka dapat dipastikan keamanan dan efektivitasnya. Oleh karena itu, pada situasi pandemi seperti sekarang, kita gunakan vaksin yang lebih dulu tersedia agar kita segera terlindungi. Setiap jenis vaksin memiliki keunggulan masing-masing. Selama suatu vaksin memiliki efikasi lebih dari 50% sesuai dengan standar WHO dan telah mendapatkan izin BPOM, maka dapat dipastikan keamanan dan efektivitasnya. Seseorang dinyatakan lengkap tervaksinasi apabila telah menerima 2 kali suntikan dengan jeda 14 hari. Pun setelah itu, masih dibutuhkan waktu agar kekebalannya timbul. Oleh karena itu, seseorang yang telah divaksinasi tetap harus menerapkan 3M agar perlindungannya optimal. Rekomendasi di Indonesia saat ini menyatakan bahwa orang-orang yang pernah mengalami COVID-19 tidak termasuk target untuk divaksinasi karena dianggap telah memiliki kekebalan. Vaksinasi diutamakan kepada mereka yang sehat dan belum pernah mengalami COVID-19. Namun demikian, informasi ini dapat Ngobrol pintar di warung berkah, di warung berkah. Ngopi di warung. Elisa FM. Victoria Station. Ya, salam lebih maju bersama 103.9 Elisa FM The Picture Station, bersatu untuk Indonesia tangguh. Masih di program Ngopi di Warkat, ngobrol pintar di warung berkat, masih bareng sama Kinan dan juga Mas Adi, founder dan sekaligus owner dari Auto Clean Salatiga, jasa cuci sepatu di Salatiga. Oke, Mas Adi, kita masih akan lanjut ngobrol lagi nih ya, di Ngopi di Warkat segmen yang kedua ini, dan sahabat Elisa masih ditunggu pertanyaan-pertanyaannya karena 5 penanya terbaik akan mendapatkan voucher cuci satu sepatu langsung gratis ya di Auto Clean. Lumayan banget kan nih buat yang mager cuci sepatu, karena musim hujan juga bisa langsung dibawa ke Auto Clean. Oke, Mas Adi, kita lanjut ya. Yang bikin saya penasaran ya, tadi setelah Mas Adi ini cerita ternyata ada banyak pegawainya dan jumlah marketingnya ini justru lebih banyak daripada jumlah karyawan yang nyuci sepatu. Mengapa bisa demikian, Mas Adi, dan apakah strategi marketing yang difikirkan sehingga marketingnya ini jumlahnya lebih banyak? Boleh dong di-share untuk sahabat Elisa, Mas Adi. Ya, pada dasarnya kita sistemnya mitra sih. Jadi kayak sama kayak mitra Gojek, mitra Grab gitu kan, mereka mencari penumpang tugasnya. Kalau di kita tugasnya mereka nyari pelanggan untuk cuci sepatu gitu. Jadi mereka tugasnya antar jemput cuci sepatu dari rumah. Kalau sudah dijemput diantar ke toko, nanti kalau sudah jadi 3 hari kemudian diantar lagi ke rumahnya. Nah, mereka dapat keuntungannya dari mana? Dari ongkir. Dari ongkir dari customer tadi. Lalu uang cuci sepatunya disetorkan ke kita. Kayak gitu, Karena ini pas banget, Mas. Berarti kalau gitu ada yang tanya dari siapa ini namanya? Sebentar saya cek dulu. Dari Mbak Nisa ya. Selamat pagi, mau tanya nih, remaja sekarang kan suka mager. Nah, apakah bisa mengambil di rumah dan bisa diantar ke rumah lagi? Ini remaja mager sekali. Gimana nih, Mas? Mungkin bisa diperjelas ya dari statement tadi tentang fungsi atau peran marketing itu tadi. Silakan, Mas Adi. Sangat bisa. Sangat bisa. Kaum rebahan yang saat ini juga kita disarankan untuk di rumah saja. Iya, betul. Jadi monggo Anda semua di rumah, biar kami yang antar jemput sepatunya.
Oke. khusus bulan ini, sampai akhir bulan ini, enggak, sampai pandemi ini zona hitam di Salatiga ini selesai, kita kasih free ongkir. Free ongkir Itu loh. promonya. Itu promonya luar biasa ya. Karena ada nyambung lagi nih Mas sama salah satu penanya di Facebook. Kalau nyuci sepatunya di antar rumah bisa nggak ya Mas? Apakah ada biaya tambahan? Nah kalau misalnya nggak ada promo nih Mas, biaya tambahannya kisaran berapa nih? Apakah dihitung dari jarak? Terus apakah bisa melayani keluar kota juga gitu? Mungkin bisa diperjelas. Kalau di area Salatiga, ongkirnya 10.000. 10.000. Sudah antar dan jemput. Antar jemput. Betul. Wow. Kalau di luar Salatiga, kemarin terakhir itu di Jelek. Waduh, itu di mana itu? 20.000. Oh, luar Salatiga ya itu ya? Sampai sana. Wow, itu ongkirnya Itu jadi cukup pelanggan tetap terjangkau. sampai sekarang. Wow, itu ongkirnya cukup terjangkau dan 10.000 itu sudah antar jemput gitu ya. Bahkan sekarang di masa zona yang sangat tinggi ini kasus positifnya di Salatiga, bahkan memberikan promo free ongkir. Waduh, gimana Kita nih? dukung di rumah aja. Iya, di rumah aja ya, biar marketingnya aja yang kemana-mana. Oke, jadi itu peran marketingnya seperti itu nih Sahabat Elisa. Selain mencari pelanggan, juga berperan untuk antar jemput sepatu yang akan dicuci ke Auto Clean. Cuman bayar 10.000 aja untuk kota Salatiga dan langsung tinggal duduk manis di rumah gitu ya Mas Adi ya. Sepatu sudah bersih, tinggal bayar. Ya. Oke, kita masih akan lanjut ngobrolnya. Yang pengen saya tahu, apa yang bikin Auto Clean ini beda sama yang lainnya, sama jasa-jasa yang lainnya? Apa sih keunggulannya? Boleh dong di-share juga Mas. Di Salatiga sudah lumayan banyak sekarang yang mengikuti Auto Clean-nya. Tapi kita tetap punya value yang lebih. Dari hal-hal kecil sih, yang sederhana, kita selalu memberikan yang terbaik untuk customer. Jadi kita kasih garansinya bahkan garansi uang kembali. Kalau sampai sepatunya kurang bersih, kurang wangi, silahkan dicucikan lagi. Kalau sampai udah bersih lagi, uang kita kembalikan. Wow, berarti garansinya sangat-sangat trusted ya, terpercaya. Ada garansi uang dikembalikan. Waduh, berarti ini benar-benar clean nih. Benar-benar Auto Clean ya, itu yang membedakan dengan mungkin jasa-jasa yang lain gitu ya. Dan kalau boleh tahu nih Mas, di Salatiga ini sejauh yang Mas Adi jalankan jasa cuci sepatu selama kurang lebih 1 tahun ini ya, persaingan yang paling dirasakan ini dalam bentuk dan wujud seperti apa dan bagaimana strateginya? Boleh dong Mas di-share juga. Iya. Kompetitor sih selama ini mereka berusaha untuk banting harga ya. Banting harga. Tapi nggak tahu ya dengan kualitas. Tapi yang tetap kita jaga ya tetap kualitasnya kita sih Mbak. Kita nggak mau pelanggan kita kecewa, kita nggak mau pelanggan kita komplain. Jadi sebelum mereka memasukkan sepatu pun kita juga sudah konsultasikan gitu, ini sebaiknya seperti apa, keinginannya customernya seperti apa, itu sudah kita konsultasikan di depan. Jadi begitu nanti sepatu sudah jadi, harus pas gitu, ketemu dari keinginannya pelanggan seperti apa, yang kita berikan seperti apa, itu harus ketemu di tengah. Oke. Jadi tetap balance ya, ada harga, ada kualitas juga. Dan mungkin strateginya lewat marketing itu tadi ya Mas Adi ya. Marketing door to door tadi yang seperti sudah disampaikan ini mujarab banget nih. Karena satu keluarga yang tadi awal sasarannya satu customer ya, bisa istrinya, suaminya ikut, bahkan anaknya gitu ya, langsung dapat banyak deh dalam sekali jalan. Oke Mas Adi, kita mau tanya lagi, mau jawab pertanyaan dari sahabat Elisa. Ada juga yang tanya nih Mas, selamat pagi, mau tanya di masa pandemi ini ada kesulitan nggak dalam pemasarannya? Curhat dong ini. Kita bahkan memulai ini di masa pandemi. Awal-awal tahun yang lalu kita sudah memulai masa pandemi. Justru tergantung kita melihat pandemi ini sebagai peluang atau sebagai kebuntuan gitu. Tapi saya lihat ini sebagai peluang. Jadi pandemi ini menuntut kita untuk hidup bersih gitu. Jadi bergaya hidup bersih, salah satunya sepatunya juga harus bersih gitu. Ya itu peluang kita yang kita ambil Mbak. Ya, dan itu yang kita terus edukasi ke
customer kita supaya kebersihan itu meliputi semuanya termasuk sepatu. Oke, jadi tetap bagaimana cara pandang gitu ya Yes. Mas ya, karena 1 tahun ya benar berarti waktu pandemi tahun lalu ya Mas ya, dan itu sudah meyakinkan diri berani untuk memulai usaha ini, dan tentunya melihat pandemi ini sebagai peluang bukan penghalang ya. Salah satu contohnya ya dengan cara antar jemput sepatu yang akan dicuci gitu tadi ya Mas ya. Oke, kita masih akan lanjut. Itu pertanyaan dari Sonia ya tadi ya. Ada juga pertanyaan dari Vandiani Lydia. Aku ada sepatu karena jarang dipakai, ada jamurnya. Apakah bisa ditangani auto clean? Silakan Mas Adi. Jawabannya tergantung. Tergantung. Sebenarnya bisa, tapi treatment yang dipakai itu seperti apa tergantung sudah lama atau gini, tingkat bandel nodanya itu gimana gitu. Semuanya kalau kadang dicuci aja bisa bersih ya udah kita cuci aja, tapi kalau ada perlu treatment khusus, nah treatment kita kan juga banyak, nanti mungkin bisa dikonsultasikan ke admin aja. Atau datang ke Miri juga boleh. Oke, langsung dia dikonsultasikan. Ini nyambung juga nih Mas, ada pertanyaan, apakah hasil sepatu yang dicuci kena noda warnanya bisa kembali seperti semula, setidaknya sama dengan warna sepatu aslinya? Boleh dijelaskan juga nih Mas, dari Fitri di Salatiga. Bisa kena noda ya? Iya. Bisa ya. Setidaknya sama dengan warna sepatu aslinya gitu ya, karena pasti ada treatment khusus ya. Dan untuk harganya ini sebenarnya tadi kan sudah dijelaskan dari per item, tapi kalau misalnya kadar kotornya ini terlalu tinggi, apakah ada biaya tambahan juga? Mungkin yang dimaksud Mbak Fitri tadi seperti itu ya pertanyaannya, noda dekil atau noda ringan gitu ya, apakah ada pembeda gitu selain dari harga per itemnya? Tergantung juga bahannya Mbak. Nah itu juga kita pengaruhnya di situ. Kalau misalkan mau lihat ini sepatuku ini kayak gini, bisa enggak ya? Nah itu coba dicek di IG-nya kita aja, di @autoclean.sl3 angka 3. Nah itu kita sudah ada beberapa kasus yang kita selesaikan, kita upload di IG-nya kita, jadi bisa dicek. Mungkin langsung cek aja nih ya, untuk Mbak Fitri dan juga sahabat Elisa semuanya di Instagram @autoclean.sl3 gitu ya, atau bisa langsung datang ke Kemiri 1 ya. Oke, mungkin lebih diperjelas lagi Mas, ini berarti untuk noda bisa juga dihilangkan ya, dan untuk sepatu ini tetap hitungannya per item. Kemudian untuk masalah noda yang membandel itu tadi mungkin bisa didiskusikan lagi sama adminnya gitu ya. Oke, jadi seperti itu Mbak Fitri, semoga bisa menjawab ya. Kalau kepo pokoknya langsung aja kepoin Instagramnya di @autoclean.sl3 atau langsung datang ke Kemiri 1. Kita masih lanjut nih Mas Adi ya untuk jawab pertanyaannya. Berarti kalau untuk noda-noda ini hal yang ringan ya, karena sudah ada treatment khusus ya untuk menangani hal tersebut. Nah, ini ada juga pertanyaan dari Ina. Bagaimana jika sepatu ada kerusakan? Apakah ada penggantian untuk sepatu tersebut? Silakan Mas Adi. Ya kerusakannya kita lihat dulu seberapa parah. Kalau sudah 80% rusak gitu kayaknya nggak bisa ya. Ya tapi untuk misalkan jahitannya lepas atau lemnya lepas itu masih bisa ya. Oke, jadi tetap ada jaminan barang utuh gitu ya. Dan untuk perbaikan kita garansinya 1 bulan. 1 bulan. Wow, ini luar biasa. 1 bulan sahabat Elisa untuk perbaikan. So kayaknya nggak perlu ragu-ragu ya mendengar cerita, mulai dari pemasaran, terus treatment yang diberikan, bahkan harganya juga sebanding dengan kualitas yang diterima oleh para customer, mengingat customernya sejauh ini sudah 1 bulan aja bisa 300 lebih gitu ya. Ini luar biasa banget, banyak yang sudah percaya dengan AutoClean. Sekarang giliran Anda nih sahabat Elisa yang masih bingung pengen cuci sepatu tapi mager, yang
apalagi yang buru-buru pengen dipakai gitu ya Mas ya, bisa pakai layanan ekspres loh sahabat Elisa. Ada juga yang 3 jam langsung kering ya, dan ini juga jaminan sudah nggak bau gitu ya Mas. Iya. Oke, ini luar biasa banget auto clean ini. Juga ada Mbak Ita, wah hadir katanya, hadir doang Mbak ini, tanya dong. Oke, sudah ada berbagai pertanyaan yang sudah mulai dijawab. Masih bisa kok sobat Elisa yang ingin bertanya, langsung aja di 081576026662, atau bisa juga langsung ketik di kolom komentar Facebooknya. Sejauh ini sudah ada banyak yang bertanya ya. Buat Anda yang sudah bertanya juga jangan beralih channel ya, tetap pantengin terus, karena nanti di akhir talk show Ngopi di Warkat hari ini Kinan akan umumin 5 penanya terbaik yang beruntung mendapatkan voucher cuci 1 sepatu gratis di Auto Clean Salatiga. Dan untuk membuktikan sendiri ya, bisa datang langsung ke Auto Clean ya Mas Adia di Jalan Kemiri 1A ya, atau bisa kepoin Instagramnya di @autoclean.sl3. Nah mungkin kalau mau tanya-tanya dulu bisa kontak ke WhatsApp siapa gitu Mas? WhatsApp kita di 0858 Mhm. 0206 Mhm. 1000. Oke, gampang banget diingat ya. Ke 0858 0206 1000, langsung aja. Cus tanya-tanya buatannya. Mungkin Mbak Fitri atau Mbak Vandiani Lydia mau tanya terkait noda. Noda ini memang bandel ya. Bisa langsung chat ya ke kontak personnya 0858 0206 1000. Kepoin Instagramnya juga bisa. Oke, masih menunggu pertanyaan dari sahabat Elisa ya Mas Adia, sambil mungkin nanti kita akan undi siapa pemenangnya. Kinan masih mau tanya, nah karena masih ada hal yang masih ganjel nih ya. Berarti kan lulusan satu alma mater sama Kinan ya Mas. Oke, sebelumnya bekerja sebagai marketing. Ya. Lalu apa yang membuat Mas Adi ini yakin untuk memulai usaha jasa cuci sepatu ini? Padahal itu pada saat itu kan memang belum ada pengalaman gitu ya Mas ya, belum pernah bekerja dalam bidang serupa juga ya. Apa yang bikin Mas Adi ini yakin, mengingat dalam kondisi pandemi juga gitu ya? Silakan Mas Adi, boleh di-share untuk sahabat Elisa. Ya. Sebelumnya saya juga pernah bisnis waktu kuliah dulu, jualan jersey jersey bola itu. Saya jual ke dosen-dosen, ke teman-teman, lumayan, tapi nggak dilanjut karena ya dulu memandang bisnis itu masih sebelah mata kan. Akhirnya setelah terakhir itu kemarin kerja di Semarang itu, pertama saya capek Mbak, Capek. bolak-balik Semarang Salatiga, Oke. capek banget. Iya. Dan ya memang harus memutuskan. Dan buat saya bisnis itu gini sih, bisnis itu ada 2. Yang pertama, kamu harus bisa menjaga kualitas, memberi kualitas, memberi lebih. Yang kedua harus bisa marketing, udah itu aja. Barang bagus, kalau Anda bisa marketingin ya percuma. Iya, betul. Barangnya jelek tapi marketingnya bagus, suatu saat nanti akan lepas juga, akan hilang juga. Iya, Nah, jadi dua-duanya ini harus berjalan. balance ya. Marketing juga kualitas. Udah, kalau 2 itu jalan udah jadi besar. Oke. Itu yang saya yakini situ sih. Oke, tapi pernah juga nggak Mas mungkin di-share juga pengalaman jatuh bangunnya? Nah, di awal-awal itu Mbak. Oke. Di awal-awal tuh saya sewa ruko di Patimura. Patimura Salatiga itu kan jalurnya padat ya, maksudnya Iya. jalur cepat gitu. Iya betul. Dan orang nggak akan notice bahwa di situ ada cuci sepatu. Nah, waktu itu belum ada karyawan, saya ngerjain sendiri ya, jadi marketing sendiri, saya nyuci sendiri, Semua saya sendiri ya. antar jemput sendiri. Wow. Nah, itu yang membuat saya harus bikin bisnis plan nih. Saya harus punya bisnis plan, saya harus ngapain aja, saya harus anggarkan sisa modal saya ini untuk apa aja. Nah itu mulai dari situ sih Mbak. Pernah sebulan itu cuma masuk 10 pasang. Wow. Di awal-awal tuh Iya. ya namanya juga masih Merintis ya. merintis ya. Tapi untuk sekarang baru jalan 1 tahun dan ini sudah bisa mendapatkan customer Puji Tuhan. sebanyak ini gitu. Ini sebuah pencapaian yang luar biasa gitu ya Mas, untuk bisnis atau usaha yang baru berjalan 1 tahun. Berarti memang kuncinya kalau Kinan lihat ya, memang gencar di marketingnya dan kualitasnya gitu ya Mas. Sesuai dengan apa yang diyakini sama Mas Adi tadi untuk bisnis, yaitu kualitas dan juga pemasaran gitu tadi ya. Mungkin basically adalah
marketingnya, sudah pernah menjajaki dunia bisnis juga di masa kuliah. So ada bekal dari awal ya, sekalipun itu bukan bekal cuci sepatu gitu ya Mas ya. Setidaknya sudah ada konsep bekal marketing atau pemasaran yang akan diterapkan dan benar diterapkan di jasa auto clean ini nih sahabat Elisa. Jatuh bangun ya, karena memang kalau yang mulus-mulus ini susah ya Mas. Tetap harus ada jatuh bangun, tetapi dari situ menjadikan ini sebagai peluang ya untuk berusaha. Dan pagi hari ini ada yang baru masuk nih Mas. Ada dari Mbak dosen kita tercinta. Ada dari Mbak Wilsa ya. Sukses ya Mas Adi Wardoyo. Semoga ilmu pemasaran dari perkuliahan bermanfaat. Terima kasih Mbak Wilsa. Aduh. Ada yang mau disampaikan mungkin untuk Mas Adi? Silakan. Khusus nih. Dulu sih ngambil kuliah apa yang ngambil, saya udah lupa sih. Nah, kok bisa lupa? Sudah berapa tahun yang lalu Iya. Ya, tapi makasih sih kalau saya dulu ndak jadi mahasiswanya Viskom, nggak jadi mahasiswanya UKSW juga saya nggak akan bisa seperti ini. Belum tentu. Betul. Karena yang selama ini saya andalkan juga relasi-relasi yang waktu ya. kuliah, waktu dulu dosen-dosen juga itu kebanyakan teman-teman kuliah juga jadi pelanggan saya. Iya, berarti memang the power of relasi juga ya Mas Iya, ya. pasti. Bukan lagi the power of orang dalam, ini the power of relasi ya, karena memang relasi itu juga penting untuk merintis usaha, apalagi usaha yang baru dirintis ya. Iya. Itu penting banget. Kalau orang Jawa itu sebutnya berkali-kali kita ngomong di ngopi di warkat ya, gedok tular itu Iya. tadi. Jadi the power of omongan tetangga, the power of omongan teman itu juga kadang dibutuhkan dalam dunia bisnis. Oke, terima kasih Mbak Wilsa sudah Terima kasih, Mbak Wilsa. bergabung. Oke, masih bisa kok yang ingin bertanya ya, dan setelah ini ya kita akan kembali dan Kinan juga sama Mas Adi nih akan mengundi ya siapa 5 penanya terbaik yang berhak mendapatkan voucher cuci sepatu di Auto Clean Salatiga. So sahabat Elisa tetap pantengin terus, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 103.9 Elisa FM, The Big Ceria Station. Kejar impian, berkawan teknologi, kreativitas, inovasi. Bersama radio visual Elisa FM, Elisa New Band, Elisa New Band. Inilah radio visual Elisa FM, Elisa New Band, Elisa New Band. Inilah radio visual Elisa FM. Bukankah kita semua ingin segera bisa terbebas dari masa pandemi yang sekian lama menjadi faktor utama penghambat laju perekonomian nasional kita. Nanti bila tiba waktunya vaksin dibagi merata, pastikan semua menerimanya. Tak ada alasan lakukan penolakan jika masih punya rasa peduli pada kesehatan. Hey, mari
vaksinasi untuk negeri. .9 Elisa FM The Picture Station. Sahabat Elisa masih bareng sama Kinan di Ngopi di Warkat. Tentunya masih bersama juga Mas Adi ya, owner dari Auto Clean Salatiga, jasa cuci sepatu di Salatiga. Ternyata masih ada satu pertanyaan yang nyusul nih Mas Adi ya. Kita sikat sekalian ya, kayak cuci sepatu nih ya disikat. Ada dari Mas Sandi Adam ya, yang kemarin habis dari sini ya. Tetanggaan dong ini. Mau tanya mengenai treatment sepatu. Sepatu setelah dicuci baunya harum, tapi selang beberapa hari setelah parfum hilang, kenapa bau lagi ya padahal belum dipakai? Mungkin bisa dijelaskan teknisnya gitu ya Mas ya. Dan tipsnya agar baunya, menangani bau itu tadi. Silakan Mas Adi, langsung aja disikat. Mungkin di metode pencuciannya sih. Metode pencuciannya kalau di kita biasanya emang kalau sepatu bau itu perlu perawatan khusus. Jadi perlu kita ada cairan khusus sih untuk penghilang bau itu. Oke. Ya kasih itu aja sih, kalau di kita selesai. Oke. Mungkin besok Mas Andi juga mau membuktikan ya. Langsung ke Auto Clean ya. Kalau tinggal ngisat aja sih. Langsung tinggal 5 langkah ini. Kayak 5 langkah dari rumah ya. Nggak nyampe 5 langkah sih. Nggak nyampe ya, bener-bener sampingan gitu ya. Waduh, enak banget ya. Kayak di grup komunitas Warkat ini, Mbak Fandiani Lydia ya, di grup sini tuh emang enak ya. Baju dicucikan, sepatu dicucikan, lapar banyak jajanan katanya gitu. Bener banget nih. Jadi nggak ada alasan untuk baju sepatu kotor dan lapar lagi ya. Semua sudah ada di Ngopi di Warkat, di komunitas Warkat ya. Makanya sahabat Elisa, gencarkan usaha kita ya di komunitas Warkat. Oke nih, ada pertanyaan nyusul ya tadi dari Mas Sandi. Terima kasih sudah bergabung. Dan mungkin sebelum Kinan mau umumin siapa yang berhak mendapatkan voucher cuci sepatu, mungkin ada yang mau disampaikan closing statement dari Mas Adi. Silakan Mas Adi. Kenapa cuci sepatu itu penting? Karena pada saat pandemi kayak gini, penularan corona itu kan lewat droplet ya. Droplet itu kan bisa lewat air liur, air ingus atau apapun yang jatuh ke tanah. Tanah itu kan langsung kita nginjek dari sepatu kita, kadang nempel di sepatu kita droplet itu. Nah, supaya tidak terkena droplet dan tertular virus corona, penting untuk Anda semua mencuci sepatu di Auto Clean. Wah, Auto Clean pastinya ya. Pokoknya otomatis bersih, Auto Clean. Jangan ragu lagi. Dan langsung kalau mau kepo, langsung kepoin Instagramnya di @autoclean.sl3. Bisa juga langsung datang ke Kemiri 1A ya. Bisa juga kontak person di 085802061000. Langsung aja yang kepo ya. Dan ini Mas Adi, saat yang ditunggu-tunggu oleh para pendengar dan penanya dari tadi ya.
akan ada 5 voucher cuci 1 sepatu gratis di Auto Clean. Langsung aja setelah kita merunding, menimbang, mengingat, memutuskan dan sebagainya, ada 5 penanya terbaik ya. Yang pertama ada Mbak Nisa, ada juga Mbak Fitri, ada Mbak Ina, ada Mbak Tasya, dan juga Mas Andi Adam. Terima kasih sudah berpartisipasi di Ngopi di Warkat edisi hari ini. Yang belum mendapatkan juga jangan berkecil hati ya, masih ada kesempatan di minggu-minggu berikutnya ya. Makanya pantengin terus Ngopi di Warkat ya untuk yang mendapatkan voucher ya. Ada Mbak Nisa, Mbak Fitri, Mbak Ina, Mbak Tasya, dan juga Mbak Mas Andi ya. Silakan nanti langsung menghubungi Radio Elisa ya untuk pengambilan vouchernya gitu ya Mas Adi ya. Dan langsung ditunggu sama Mas Adi nanti di Auto Clean. Selamat pada para pemenang. Selamat ya, selamat. Nah, pokoknya enak banget kan, tanya doang dapat voucher loh, sepatunya bersih nanti. Oke, terima kasih Mas Adi sudah datang ke Elisa FM, sudah berbagi cerita untuk sahabat Elisa semuanya. Terima kasih juga atas gift yang diberikan ya. Sukses terus, lancar terus usahanya. Dan tentunya sahabat Elisa juga jangan lupa ya, ada Ngopi di Warkat setiap hari Selasa jam 9 sampai jam 10 pagi untuk memberikan informasi mengenai usaha, produk, jasa yang bisa ditawarkan dan tentunya bermanfaat ya, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini gitu ya Mas Adi ya. Terima kasih sekali lagi Mas Adi, sukses lancar usahanya. Terima kasih sahabat Elisa, jangan lupa yang mendapatkan voucher ya bisa langsung menghubungi Radio Elisa FM untuk pengambilan vouchernya. Oke deh, kalau gitu Kinan pamit undur diri dari ruang dengar Anda pagi hari ini. Stay safe, goodbye, have a nice day, dadah.